Perusahaan Baykar Turki telah memulai uji coba drone Bayraktar Kizilelma yang digambarkan sebagai pesawat tempur tak berawak pertama yang dibangun negara tersebut. Video yang dirilis menunjukkan pengujian di Pusat Pelatihan dan Pengujian Penerbangan Akinci di Provinsi Barat Laut Tekirdağ. Pengujian mencakup operasi taksi sebelum penerbangan pertamanya. Video tersebut juga memberi tampilan terbaik dari kendaraan udara tanpa awak yang unik ini. Selain ditujukan untuk berbagi peran tempur, drone kemungkinan juga sedang dikembangkan untuk operasi dari kapal induk. Kizilelma yang berarti apel merah dikembangkan oleh Baykar yang bertanggung jawab atas Bayraktar TB2, drone yang telah menunjukkan keberhasilan di sejumlah medan pertempuran dari Azerbaijan hingga Ukraina. Bayraktar juga memproduksi Akinci yang lebih besar. Namun Kizilelma memiliki proporsi yang sangat berbeda. Pesawat ini diklaim sebagai drone supersonik. Selain itu juga memiliki tingkat karakteristik rendah diamati dan akan mampu melakukan misi pertempuran udara yang biasanya harus dilakukan oleh jet tempur berawak. Didukung oleh satu mesin turbofan Iveshenko Progress yang dirancang Ukraina, Kizilelma memiliki konfigurasi kanat delta, sebuah ciri yang terlihat pada beberapa desain pesawat tempur siluman termasuk J-20 milik Cina. Penggunaan kanat akan mengakomodasi kemampuan rendah diamati dan kemampuan manuver, sementara ekor terdiri dari stabilisator vertikal miring. Kizilelma disebut memiliki daya tahan 5 hingga 6 jam, radius tempur hingga 800 km dan ketinggian hingga lebih dari 10.000 meter. Berat lepas landas maksimal adalah 6.000 kg termasuk muatan 1.500 kg. Muatan itu akan dibawa di ruang senjata internal yang akan mempertahankan karakteristik silumannya. Senjata kemungkinan akan mencakup amunisi presisi udara ke darat dan rudal udara ke udara yang dikembangkan oleh industri Turki. Meski prototip pertama Kizilelma dan versi awal lainnya direncanakan akan didukung mesin turbofan Iveshenko Progress AI25TLT non-afterburning, versi selanjutnya akan diganti dengan mesin Iveshenko Progress AI322F afterburning. Mesin baru ini akan memastikan kinerja supersonik. Bahkan dengan mesin non-afterburning, Kizilelma menawarkan kinerja yang mengesankan karena bisa mencapai kecepatan maksimal mendekati 1 Mach. Pada akhirnya juga ada rencana untuk versi bermesin ganda dengan sepasang AI322F. Dalam bentuk awalnya knalpot mesin jelas tidak tersembunyi, meskipun karakteristik rendah diamati dapat ditingkatkan dengan menyempurnakan area tersebut, sesuatu yang juga dilakukan Rusia dengan drone Okhotnik mereka. Tetapi meski pesawat ini memiliki fitur yang mengurangi penampang radar dari sudut tertentu, jelas kinerja tinggi lebih menjadi pertimbangan daripada kemampuan siluman. Berbeda dengan TB2 dan Akinci, Kizilelma yang bisa terbang cepat dan tinggi direncanakan memiliki kemampuan tempur udara ke udara, operasi intelijen dan serangan. Namun hanya sedikit detail yang tersedia tentang avionik dan arsitektur misi keseluruhan. Dilaporkan drone akan dilengkapi dengan semacam radar AESA. Juga belum jelas apakah konsep keseluruhan Kizilelma didasarkan untuk menjadi drone pendamping semacam Loyal Wingman untuk pesawat tempur berawak, atau akan beroperasi mandiri dengan dikendalikan dari stasiun darat, atau bahkan akan beroperasi secara otonom penuh. Pengembangan Kizilelma dimulai sejak tahun 2013, meskipun proyek tersebut baru terungkap ke publik pada Juli 2021. Penerbangan pertama dijadwalkan berlangsung tahun 2023 mendatang. Tujuan itu tampaknya dapat dicapai mengingat fakta prototip sekarang telah menjalani tes darat. Menurut surat kabar Hurriyet Turki, tes darat bahkan sebenarnya telah selesai, meskipun laporan itu tidak dapat dikonfirmasi. Hurriyet juga menyebutkan bahwa tes integrasi mesin pertama telah selesai 2 bulan lalu. Haluk Bayraktar, manajer umum Baykar beberapa waktu lalu mengatakan biaya untuk Kizilelma tidak akan tinggi dan harganya akan semakin murah ketika tingkat produksinya semakin banyak. Jika itu benar, maka Baykar mungkin dapat memasarkan drone tempur mereka ke dalam jangkauan pelanggan yang mungkin tidak mampu membeli produk Amerika atau yang tidak dapat memperoleh lisensi ekspor untuk jenis drone tempur kelas atas ini. Aspek penting lainnya dari Kizilelma adalah kemampuan lepas landas dan mendarat yang diklaim pendek. Ini memunculkan spekulasi memungkinkannya untuk beroperasi dari kapal induk dek kecil seperti kapal sebu amfibi Anadolu Turki, kapal yang juga memiliki jalur lepas landas sekejam. Laporan dari Turki menunjukkan bahwa militer awalnya ingin mengoperasikan drone Bayraktar TB2 dari Anadolu, tetapi Kizilelma juga memungkinkan untuk dibawa serta memberi kemampuan yang lebih tinggi.
Secara keseluruhan, Gizi Lelma adalah pendekatan yang menarik untuk merancang drone taktis berkecepatan tinggi, dan dengan versi lebih baru yang menawarkan kinerja supersonik, ini akan meningkatkan kemampuannya untuk bertahan dari sistem pertahanan udara lawan. Bagi Turki, drone semacam ini bisa menjadi cara yang berguna untuk mengatasi masalah pesawat tempur yang sedang berkembang, terutama karena Ankara telah dikeluarkan dari program F-35 Joint Strike Fighter. Sementara itu, tanpa dukungan Amerika, kemampuan untuk membawa pesawat tempur siluman TFE ke dalam layanan dengan timeline ambisius saat ini tampaknya sangat dipertanyakan. Membeli Gizi Lelma dalam jumlah yang signifikan dapat mengatasi setidaknya sebagian dari masalah ini, sembari terus mempertahankan pesawat berawak yang mereka miliki. Namun pada tahap ini masih akan menjadi pertanyaan menarik sejauh mana Baykar dapat mengkonfigurasi drone untuk melakukan misi udara ke udara. Karena bagaimanapun ini akan melibatkan tingkat perangkat lunak kontrol penerbangan, arsitek komando dan kontrol, serta kekuatan komputasi yang mungkin berasal dari luar Turki. Tetapi bahkan setidaknya pada awal drone ini dibatasi hanya untuk misi pengintaian dan serangan, Gizi Lelma akan sangat menggoda bagi militer Turki serta pelanggan lainnya. Untuk peran yang lebih berbahaya seperti penekanan pertahanan atau serangan terhadap target yang sangat dipertahankan, Gizi Lelma bisa menjadi pilihan yang menarik, terutama dalam versi selanjutnya yang menjanjikan kinerja sebagai petarung sejati. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.